dari gerakan-gerakan politik Ridwan Kamil, Kang Emil, kelihatannya memang beliau lebih mantap dan lebih besar keinginannya untuk menatap kontestasi nasional, dalam hal ini maju sebagai capres atau yang kriteria, ya, saya kira Pancasilais dan ada di tengahan, ya. Partai itu dia Pancasilais dan tengah, tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Anies dengan Pak Sandiaga Uno kemungkinan besar akan kemudian dipasangkan, ya? dipasangkan. Kemudian Pak Ridwan, kalau seandainya dia udah menyatakan sikap dan mau, kemungkinan besar akan meminangnya Pak AHY. Iya, seru banget itu. Dan Pak Ganjar, beliau sudah mengisyaratkan dengan songkok bonenya, nggak akan kemana lagi dukungannya. Pas dia mengambil wakil dari Indonesia Timur gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPISO, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio IPISO dua narasumber kita yang tidak asing lagi karena sering menjadi tamu di IPISO dan mengedukasi masyarakat Indonesia, terutama sahabat-sahabat dan sobat-sobat kita di IPISO. Saya langsung perkenalkan kembali. Yang pertama adalah Bapak Saripudin ST SKM, atau lebih familiar saya panggil Kang Sarip. Assalamualaikum Kang, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah Kang ya. Dan tidak asing lagi di sebelah kanan saya, pengamat politik Islam kita dari Universitas Muhammadiyah, Bapak Dr. Ridwan Pawalang MHI. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita ini. Siap, Kakak. Sahabat dan sobat IPISO, bersama dua pengamat hebat dan muda kita, saya ingin membedah isu tentang sosok seorang Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Ridwan Kamil mantapkan berpartai dan ingin menatap Pilpres. Terbukakah peluangnya? Nah, ini yang akan kami bedah pada kesempatan kali ini, sahabat dan sobat IPISO. Saya langsung mendiskusikan tema tersebut. Kang Sarip, Kang Sarip ini sahabat dan sobat IPISO berasal dari Jawa Barat. Jadi beliau tentu sangat paham tentang situasi politik di Jawa Barat, terutama sosok seorang Kang Emil yang notabene adalah satu kampung dengan beliau. Kang Sarip, kelihatan dari gerakan-gerakan politik Ridwan Kamil, Kang Emil, kelihatannya memang beliau lebih mantap dan lebih besar keinginannya untuk menatap kontestasi nasional, dalam hal ini maju sebagai capres atau cawapres, dibanding mempertahankan maju di pilkada gubernur. Mungkin pilkada gubernur ada pilihan keduanya kalau memang ternyata sulit untuk bersaing di kontestasi nasional. Kira-kira jika betul beliau ingin menatap kontestasi pilpres dan cawapres, capres dan cawapres, seperti apa peluang di mata Kang Sarip, peluang dari Kang Emil? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali sahabat IPISO dimanapun Anda berada, baik Indonesia bagian barat ataupun bagian timur. Kita berjumpa lagi. Mengenai sosok Ridwan Kamil, atau saya sering panggilnya Kang Emil ini, salah satu tokoh Jawa Barat yang senantiasa dilulukan oleh warga Sunda, terutama warga Jawa Barat itu sendiri ya. Kans beliau untuk peluang menjadi capres 2024 itu sangat terbuka lebar sekali, terutama hasil akhir dari beberapa lembaga survei, Pak Dir, ya, diantaranya Indikator Politik Indonesia atau IPI, beliau meraih persentase 10%, kan luar biasa. Dari 7% menjadi 10% ini sangat luar biasa. Kemudian dan beberapa lembaga survei juga beliau ada yang meraih 13%, bahkan ada yang sampai meraih 13,4%. Dan di Indometer juga beliau meraih 14,5%, urutan ketiga. Yang mana yang pertamanya ada Pak Ganjar, kemudian Prabowo ini makin lama
cenderung melandai ke bawah, Pak Dir ya. Iya. Dan Pak Ridwan cenderung naik semenjak beliau menginginkan masuk ke dalam sebuah partai politik Partai politik. sebagai kendaraan Atau nanti. dilirik partai politik. Atau banyak yang melirik partai politik ya. Kalau melihat beredar di berita, banyak sekali dari partai-partai Islam yang menginginkan beliau berlabuh ke dalamnya. Kemudian, apa sih keunggulan, kalau boleh bilang keunggulan mungkin Pak Dir ya, apa kelebihan beliau itu? Karena beliau ini merupakan benar-benar sosok independen yang melalui jalur politiknya dia dari wali kota dulu, benar-benar dari bawah, nggak langsung dari pilgub. Wali kota berhasil meraih simpati yang begitu banyak, berhasil memuaskan rakyatnya, terutama warga Bandung, dengan inovasi-inovasi, karena basicnya dia seorang arsitek, bagaimana dia menyulap Bandung menjadi kayaknya Barcelonanya Indonesia, gitu itu Bandung. Kemudian, ketika beliau mencalonkan diri sebagai pilgub waktu itu, Jawa Barat, waktu itu masih belum ada saingannya. Kalau saya perhatikan di waktu pilgub itu, tetap baik lembaga survei manapun, tetap beliau menempatkan urutan pertama. Kenapa? Karena antusias Jawa Barat itu bukan Bandung saja, orang bilang. Ada Garut, ada Tasikmalaya, dan ada Bekasi dan sebagainya, menginginkan sosok Ridwan Kamil ingin memoles daerahnya. Terutama kalau beliau jadi wali kota Bandung kan tidak bisa, terbatasan. Terbatas. Karena teritorialnya cuma Bandung saja. Nah, ketika Jawa Barat dan beliau membuktikan, terbukti kasus yang bertahun-tahun mengenai banjir di Jawa Barat ini udah sebagai hal yang lumrah kayaknya. Semenjak beliau menjabat, dari 207 hektar, kalau tidak salah bisa di-cross-check lagi di beritanya, sekarang sisa 72 hektar. Artinya luar biasa. Beliau belum menjabat 5 tahun menjadi pilgub, menjadi Jawa Barat, gubernur Jawa Barat, tetapi kinerjanya luar biasa, terutama dalam kinerja investasi. September 2021, beliau berhasil mengumpulkan investor yang datang ke Indonesia 107 triliun, dan tertinggi seluruh Indonesia adalah Jawa Barat, luar biasa. Dan beliau caranya dia jemput bola, bukan menunggu bola. Satu-satunya mungkin gubernur yang menjemput bola supaya investornya datang ke Jawa Barat, beliau sendiri. Gitu ya. Makanya jangan heran kalau beliau di media sosialnya sangat aktif sekali bagaimana memposting kegiatannya. Kadang di luar negeri A, negara B, negara C, itu dalam rangka istilahnya orang marketing itu merayu investor agar masuk ke daerah Jawa Barat. Nah, mungkin modal-modal inilah beliau sehingga meyakinkan dirinya, bagaimana beliau waktu dulu pernah mengisi dalam acaranya partai politik PAN, jika Allah berkehendak saya jadi capres, kalau itu takdir saya akan maju. Itu kan tanda-tanda orang politik begitu. Mungkin begitu dulu Pak Dir. Baik. Pembuka dari Ansarif sangat luar biasa, beliau memaparkan kondisi Jawa Barat di tangan Ridwan Kamil dan seperti apa Ridwan Kamil selama berkarir sebagai wali kota dan gubernur. Sangat luar biasa pemaparan dari Ansarif. Saya langsung ke Dr. Ridwan. Dr. Ridwan, jika benar Kan Emil, Pak Ridwan Kamil menatap Pilpres dan ingin berpartai, pertama, kemungkinan partai apa yang paling seksi, paling potensial beliau masuki, dan bisa menjadi modal dia untuk menatap Pilpres. Baik Kak Kadir, pertama saya ingin menyapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada, untuk kita jumpa kembali di channel Ipiso Rumah Edukasi. Terima kasih Kak Kadir telah mengundang ya. Hari ini barangkali sudah 2 kali ya kita diundang ya dengan isu, dan memang saya pikir hangat perbincangan kita isu nasional, terutama ketika membincang sosok Kang Emil ataupun Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Saya ingin mengidentifikasi dulu sosok seorang Kang Emil. Saya melihat bahwa beliau ini adalah seorang yang memang ideologis Pancasilais lah ya. Oleh sebab itu karakter beliau dalam memimpin Kota Bandung 2 periode saya pikir kelihatan ya. Kelihatan bahwa beliau ini memang punya karakter untuk memajukan daerahnya, memajukan bangsanya, negaranya dan seterusnya.
tidak salah kalau ketika beliau secara Satu periode saja, bukan 2 periode. Beliau hanya 1 periode dan lompat maju ke calon. Oh ya, gubernur. mohon maaf, saya pikir dobrak ya. Ya, jadi 1 periode dan loncat, saya pikir ini luar biasa. Dia sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Lalu sebab itu kualifikasi kelima beliau seorang arsitektur, saya pikir kemampuan beliau untuk kemudian menyulap dalam tanda petik, mengarsiteki dan memberi aksesoris Kota Bandung, saya pikir luar biasa. Lalu sebab itu saya pikir sosok pemimpin seperti Kang Emil ini adalah salah satu tokoh yang sepertinya punya magnet tersendiri dalam kancah politik nasional. Lalu sebab itu saya melihat bahwa stagnannya ya, ataupun terjadi pelambatan pergerakan elektoral beliau itu karena dianggap beliau ini tidak serius untuk menatap pilpres. Nah, kalau hari ini beliau mewacanakan untuk kemudian berpartai politik, ya, untuk memimpin partai politik secara nasional, saya pikir ini adalah bagian daripada strategi beliau untuk kemudian masuk di partai politik. Nah, sebab itu kriteria itu ada 2 yang kriteria, ya. Saya kira Pancasilais dan ada di tengahan, ya. Partai itu dia Pancasilais dan tengah, tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Dia ngambil gitu ya. Jadi seiring dengan wacana nasional kita baik kebangsaan maupun secara keagamaan itu tentang moderasi beragama dan Islam wasatiyah, kan gitu. Saya pikir ini wacana keagamaan dan kebangsaan sekarang ini sedang didorong. Kalau kita pakai bahasa NKRI-nya adalah Pancasilais. Nah, pada diri beliau ini tertanam ideologi itu dan POM tegak pada posisi itu, sehingga kemudian ketika beliau akan mengambil partai politik sesuai dengan pertanyaan dan fokus diskusi kita hari ini kemana akan berlabuh, saya pikir kalau kriteria warna akan ada 3 warna yang disebutkan ya. Di berbagai media yang kita baca itu ada 3 partai, ada 3 warna. Pertama kuning, yang kedua biru, dan hijau ya. Nah, apakah hijau-hijau yang ada ini kan biru banyak, ya, biru banyak, kuning ini dan semi kuning sedikit gitu, ada juga. Apakah kuning betul ini atau seperti apa? Nah, sebab itu saya pikir itu yang akan dilakukan. Tentu saja kita tidak perlu menyebut saja di tempat ini, cukup warna itu yang kita sebutkan. Tentu saya pikir semua partai politik top ataupun penentu partai politik hari ini itu menginginkan sosok Kang Emil. Mengapa? Beliau masih muda, beliau gubernur, beliau mantan wali kota yang cukup sukses, dan hari ini juga beliau memimpin Jawa Barat yang voternya barangkali 40 juta kurang lebih ya. Saya pikir salah satu barometer perpolitikan nasional dari sisi angka-angka kemenangan. Nah, geopolitiknya juga oke, dan struktur masyarakatnya juga oke. Banyak menerima imigrasi, transmigran, dan orang yang urban dari kampung, dari desa datang ke Jabodetabek ya istilahnya. Saya pikir semua karakteristik hampir dimiliki oleh Kang Emil. Nah, oleh sebab itu saya pikir untuk menata ke depan ini ada harapan, ada peluang, ada kekuatan yang dimiliki oleh beliau. Cukup dulu. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, pembuka dari Dr. Ridwan Mawalang, pengamat politik Islam kita, dalam memulai diskusi kita sangat luar biasa. Beliau termasuk sama dengan Kang Sarip menganggap figur seorang Kang Emil ini sangat layak untuk menatap kontestasi nasional, baik sebagai calon presiden maupun sebagai calon wakil presiden. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, kita kembangkan diskusi ini. Kang Sarip, Ya, Pak. sebesar apa peluang Kang Emil mampu mengamankan basis suara di Jawa Barat? Karena ya kita tahu Prabowo selama ini juga menjadikan Jawa Barat sebagai kandang suaranya, ke basis suara realnya. 2 periode ya melawan Jokowi, selalu menang. Periode pertama menang di atas 50%, periode kedua menang 60%. Dan kalau dilihat dari Anies Baswedan, ibunya juga berasal dari Jawa Barat. Nah, artinya Kang Emil ini tidak sendiri berdarah Jawa Barat, tapi ada Anies Baswedan yang juga bergaris Jawa Barat dari garis ibunya, dari Kuningan. Artinya seberapa persen atau seberapa besar peluang Kang Emil sebagai gubernur saat ini mengamankan Jawa Barat, dan apakah kriteria pemimpin nasional yang diinginkan
oleh Jawa Barat ada pada sosok Kang Emil. Silakan Kang Sarip. Oke, Pak Dir, terima kasih banyak. Nah, untuk sosok Kang Emil sendiri ini, kita bisa melihat bagaimana waktu Pilgub Jawa Barat itu menjadikan barometer juga ya. Bagaimana suara yang tidak akan terkejar Kang Emil ketika menjawab Jawa Barat. Walaupun waktu itu Kang Emil sudah meninggalkan partai pengusungnya waktu dia menjabat wali kota Bandung. PKS dan Gerindra. Nah, ketika Pilgub dia berhadapan dengan PKS dan Gerindra. Walaupun PKS dan Gerindra mencalonkan sosok yang bagi saya itu begitu telat ketika launchingnya, karena ini sudah leading, dia baru muncul, sehingga cuma telat dalam waktu saja, sehingga kita tahu bahwa Kang Emil menangnya menang telat waktu Jawa Barat. Dan walaupun kalah dari perwakilan sosok dari PKS dan Gerindra, tapi itu mendapat aspirasi karena mereka masuk ke dalam 2 besar. Itu merupakan sebuah kuda hitam. Artinya, kita bisa melihat bagaimana rasa rindu orang Jawa Barat terhadap sosok Kang Emil ini. Figuritas, orang Jawa Barat kan rasional orangnya. Ketika, kalau kita survei, ketika kita diserahkan 3 nama, ada Anies Baswedan, ada Prabowo, dan ada Kang Emil. Saya lihat di lembaga survei pasti jawabannya ke Kang Emil semua. Karena itu merupakan darah asli Sundanya kental sekali. Sehingga kalaupun itu disodorkan, tetap warga Jawa Barat sangat merindukan sekali sosok Kang Emil ini akan tampil di kontestasi nasional, terutama di Capres. Berhubung selama ini kita belum pernah mendengar perwakilan dari Jawa Barat yang tampil di Capres ini. Belum pernah Pak Dir ya? Dan inilah momen yang tepat jika seandainya Kang Emil menemukan partainya yang tepat dan wakil yang tepat, terutama mau tidak mau Kang Emil ini wakilnya harus dari Jawa Timur, kalau enggak Jawa Tengah. Ya, di sana kita bisa sosok kenalnya ada Pak Muhammad Iskandar, ada Pak Muldoko, ada Pak AHY, ada Ibu Khofifah. Nah, itu kan sosok-sosok yang mempunyai suara terbanyak di sana. Jika seandainya Kang Emil menginginkan 01 gitu ya. Mungkin begitu Pak. Baik. Pendalaman dari Kang Emil dari Kang Sarip terkait Kang Emil sangat luar biasa. Saya melihat memang dalam rilis-rilis lembaga survei, kalau Kang Emil ingin maju, saat ini dia sudah mengantongi 40% suara dari Jawa Barat ya. Artinya beliau tinggal mengejar 20-30% untuk bisa mengamankan 60-70%. Itu bisa menjadi modal besar dia untuk menatap Pilpres. Saya ke Dr. Ridwan Mawalang lagi, pengamat politik Islam kita. Kalau dilihat situasi politik saat ini, survei baru menempatkan Kang Emil di urutan keempat. Walaupun ada juga yang menempatkan di urutan ketiga. Iya. Tapi saya lebih sepakat dengan survei yang mengatakan dia berada di urutan keempat. Ya. Saya kurang sepakat dengan survei yang mengatakan dia di urutan ketiga. Kenapa? Karena hasil survei saya juga menempatkan dia di urutan keempat. Ya. Namun tentu itu sudah menjadi modal besar bagi seorang Kang Emil yang timnya belum bergerak. Kita tahu Prabowo timnya sudah bergerak, bahkan sudah ada deklarasi Prabowo Puan. Ganjar lebih-lebih timnya sudah bergerak. Kemudian Anies pun timnya juga sudah bergerak. Kang Emil sendiri sampai hari ini belum bergerak. Artinya berada di urutan keempat itu modal besar. Nah, pertanyaannya dari 4 nama ini, kira-kira siapa lawan terkuat Ganjar? Apakah Prabowo, Anies, atau Kang Emil? Kalau keempat-empatnya ini menatap Pilpres. Karena kalau Ganjar, saya yakin Ganjar selalu hadir di 2 besar. Siapapun yang akan mengejar dia, pasti dia akan leading di 2 besar. Analisis Pak Dr. Ridwan Mawalang. Baik Kak Kadir, dengan melihat survei yang ada dan track record kepemimpinan beliau mulai wali kota sampai gubernur hari ini, saya kira Kang Emil ini bisa menunggu satu saja, partai politiknya kemana dia jatuhkan pilihannya. Dengan demikian saya pikir modal itu ada, dan saya kira partai politik itu akan serius ya, karena potensi yang ada yang kita selalu perbincangkan bahwa beliau ini dari sisi track record kepemimpinan sebagai wali kota dan sekarang ini gubernur, saya pikir itu sudah cukup untuk kemudian menjadi kontestan dan bersaing dengan
bakal calon-calon capres yang ada. Oleh sebab itu, saya menduga bahwa ketika dia sudah punya partai politik, ya, dia adalah pendatang baru, ya, dan punya partai politik yang bisa mendekati dan bersaing dan menantang Pak Ganjar adalah Kang Emil, ya. Indikator yang ada itu yang saya sudah sebutkan tadi. Yang kedua, kalau kita melihat Pak Prabowo hari ini itu cenderung stagnan. Iya, barangkali juga akan terjun bebas dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu, yang kedua barangkali Pak Prabowo ini ketika dibisik lagi oleh Pak Jokowi mungkin akan siap komandan kan dan seterusnya. Nah, yang ketiga, yang kedua yang ingin saya sebutkan figur yang menjadi bakal saingannya adalah Pak Anies. Pak Anies Baswedan ini hari ini boleh saja kemudian elektoralnya ya itu bisa tinggi. Tetapi partai politik yang sampai sekarang ini juga belum jelas. Nah, oleh sebab itu kalau Kang Emil startnya lebih cepat, lebih dini untuk menegaskan partai politik dan itu punya modal untuk berkoalisi dengan partai lain untuk mencukupkan ya 20% untuk masuk di gelanggang Pilpres, saya pikir beliau ini lebih dekat ketimbang misalnya Pak Anies. Apakah Pak Anies hari ini sudah punya bacaan dan persiapan untuk bergabung dengan partai politik? Dan kalaupun bergabung, apakah akan menduduki posisi top leader ataupun ketua partai DPP dan seterusnya? Atau hanya masuk menjadi wakil ketua dan seterusnya? Apakah di posisi pertimbangan? Nah, saya melihat alasan-alasan itu saya kira cukup rasional dan bisa diukur dan bisa kita lihat gestur-gestur politik yang ada sekarang ini. Dan saya menduga bahwa Kang Emil ini tidak sekedar melakukan statement di depan publik, tentu ada konsultasi di balik itu. Saya pikir tim beliau sudah berjalan dan seterusnya. Nah, celahnya hari ini Kang Emil itu karena beliau tidak menegaskan sebagai bagaimana warna apa partai politik. Ketika itu beliau sudah menegaskan diri dan memutuskan berada pada partai tertentu dengan catatan bahwa partai itu punya modal elektoral hari ini yang sisa menambah dengan partai lain sehingga untuk mencukupkan 20% itu sudah terpenuhi. Nah, saya pikir kriteria-kriteria ini yang menjadi alasan untuk kemudian maju sebagai penantang dengan Pak Ganjar, saya pikir itu bisa kita leadingkan dalam arti bahwa ini cukup rasional untuk kemudian barangkali bisa head to head untuk tidak mengesampingkan yang lain ya, Pak Prabowo dan seterusnya. Tetapi kalau yang mendekati dengan indikator yang ada, kriteria yang ada, track record yang ada, dan ketegasan sikap sebagai seorang politisi, saya pikir itu yang akan jadi taruhan dan bisa mendekati dan menjadi tantangan bagi Pak Ganjar. Cukup kan? Baik, saya dalami. Tadi ada pertanyaan yang belum dijawab. Kira-kira analisis kita, walaupun Kang Emil tidak menyebutkan secara langsung, tapi tentu kalau dilihat dari gaya komunikasi politik beliau selama ini, tentu sudah ada partai-partai dong yang sering berkomunikasi dengan beliau, sering beliau hadiri acara-acara pentingnya. Kalau boleh tahu ya, publik juga perlu tahu partai-partai apa saja yang potensi bisa Kang Emil masuki sebagai kader dan potensi beliau yakinkan untuk menjadi modal dia bertarung. Jadi kan karakteristik warna yang tadi disebutkan itu berdasarkan media dan amatan-amatan yang ada ya, itu pertama kuning. Kuning ini kan banyak kuning-kuningnya, agak yang agak seterusnya. Barangkali Golkar. Yang kedua biru. Biru ini kan ada 3 biru di Republik ini, Pak. Iya. Ada Demokrat, ya. Demokrat, ada PAN, ada Nasdem, ya. Terus ada hijau. Hijau ini juga ada 2, Pak. Ada? Hijau ini ada PKB, ada P3. Nah, kalau gestur-gestur yang kita pakai ini, kalau biru ini sepertinya Nasdem dan PAN. Ya, karena tidak mungkin Pak AHY melepaskan partainya. Ini kan partai kita kan, ya istilahnya gitu. Tidak mungkin. Tetapi kalau partai ini ya, saya pikir cukup rasional untuk kemudian mengupgrade dan mendongkrak daripada sisi elektoral dari kedua partai itu. Dan saya pikir kalau ini bisa dilakukan, disodorkan dan diterima Kang Emil, saya pikir ini luar biasa peningkatan elektoral daripada partai yang ada. Terus kalau dilihat warna, ya, warna yang ada sekarang ini
antara PKB dan P3, sepertinya beliau akan memilih PKB. PKB. Karena PKB ini adalah partai yang selalu diidentikan dengan santer, tapi dia Pancasilais, Pak. Dan tegas pada wilayah poros kiri dan poros kanan. Itu tegas. Nah, sepertinya kalau bacaan saya, sosok Ridwan Kamil yang ideologis dan ideologik dalam berpartai, dalam berpolitik, kalau disebut warna hijau, sepertinya PKB yang akan dipilih. Kadir. Ya, tapi kayak itu dulu Kadir. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, Pak Dr. Ridwan Pawalla sedikit menggambarkan kira-kira partai apa yang akan dilirik dan dimasuki oleh Kang Emil. Saya ke Kang Sarip. Kalau dilihat peta survei, ada memang kemungkinan, berdasarkan pengalaman saya ya sebagai peneliti dan konsultan politik, Pak Prabowo ini bisa ketinggalan kereta. Dalam arti kata, elektoral yang selama ini masih melekat pada Pak Prabowo itu bisa hijrah ke Kang Emil ketika Kang Emil berpartai dan partai yang dia masuk itu mendukung full dia maju sebagai capres atau cawapres. Kenapa? Karena basis-basis Prabowo selama ini untuk mendongkrak elektoralnya itu ada di Jawa Barat. Kenapa saat ini Prabowo masih ada di dua besar? Karena Kang Emil belum terbuka secara ke publik, secara tegas ya. Ketika dia secara tegas maju, maka memang ada potensi Prabowo akan ditinggalkan front votersnya dan berpindah ke Kang Emil. Artinya sangat terbuka peluang Prabowo akhirnya memutuskan menjadi kingmaker. Dan keyakinan saya ketika dia memutuskan jadi kingmaker, maka 3 figur akan mendominasi dan berpotensi maju. Pertama adalah Ganjar, kedua adalah Kang Emil, dan ketiga adalah Anies. Pertanyaannya, Gerindra kira-kira akan cenderung kemana ketika Prabowo memutuskan menjadi kingmaker? Apakah dia akan cenderung ke Anies, atau cenderung ke Kang Emil, atau cenderung ke Ganjar? Ini menarik. Pertanyaan yang luar biasa. Harus dipertanggungjawabkan gitu kan. Ya. Dari kalau saya pribadi melihatnya, dari sebaran media, dari gerak-geriknya politik kita ya, terutama di sosok partai Gerindra ini, kemungkinan besar yang terjadi sekarang ini sampai saat ini yang sering berkomunikasi dengan Gerindra adalah Pak Anies. Kalau saya melihatnya demikian. Pak Ridwan Kamil itu jarang sekali itu ya. Ya, ada sering di Jakarta kan? Iya, Pak Anies. Kemungkinan besar, walaupun mau mengulang kembali nantinya, kalau seandainya Pak Anies didukung oleh Prabowo dan Pak Prabowo sebagai kingmaker, maka pilgub waktu DKI sebelumnya ini akan terulang ketika menjadi pilpres. Pak Anies dengan Pak Sandiaga Uno kemungkinan besar kemudian dipasangkan. Kemudian Pak Ridwan, kalau seandainya dia sudah menyatakan sikap dan mau, kemungkinan besar akan meminangnya Pak AHY. Nah, seru banget itu. Dan Pak Ganjar, beliau sudah mengisyaratkan dengan songkok bonenya nggak akan kemana lagi dukungannya, pas dia mengambil wakil dari Indonesia Timur gitu ya. Kita aja analisis keras ya. Pasti kita lihat di media sosialnya Pak Ganjar itu, saya udah mengisyaratkan waktu hari pendidikan ya, guru itu udah mengisyaratkan. Kalau orang biasa mungkin songkok biasa, tapi kalau sebagai seorang penganalisa politik ini udah mengisyaratkan sesuatu bahwa yang layak yang layak untuk mendampinginya beliau nanti di Pilpres adalah yang pakai songkok bugis. Nah, siapakah itu nanti akan dijawab oleh Pak Anies sendiri. Luar biasa. Sahabat dan sobat Kang Sarip dari hari ke hari semakin mendalami peta politik nasional. Baik, terakhir ke Pak Dr. Ridwan. Tadi Kang Sarip membuka peluang-peluang peta koalisi, peta pasangan yang sangat mungkin terjadi, dan saya cukup sepakat dengan analisis Kang Sarip tadi. Potensi-potensi yang digambarkan Kang Sarip itu potensi terjadi. Ketika Prabowo tidak maju, dia akan menjadi kingmaker, dan tentu figur yang akan dia sodorkan adalah Bang Sandi. Namun dalam kapasitas Bang Sandi saat ini, mungkin beliau akan tetap harus legowo hanya maju di cawapres. Dan pilihan paling rasional bagi Gerindra pertama adalah Anies, dalam arti kata mempaketkan Anies atau Sandi, atau Kang Emil dengan Sandi. Itu juga ada potensinya Kang Sarip. Cuma saya sepakat lebih besar peluang Anies Sandi ketika Prabowo mundur jadi capres dan menjadi kingmaker. Dan ketika misalnya
misalnya Anies Sandi, kemudian Kang Emil, kan harus membutuhkan partai, maka dia pasti lari ke Demokrat atau Golkar. Ya. Dalam hal ini pilihannya ada dua, apakah memilih AHY atau memilih Erlangga. Gitu. Nah, dari isyarat apalagi Ganjar kemungkinan ke Indonesia Timur, dan informasi yang saya dapat dengan Amran Sulaiman itu sangat kuat berpotensi berpasangan. Kalau ketiga pasangan ini betul-betul terjadi, maka saya yakin potensi 2 putaran itu akan sangat mungkin terjadi. Kalau potensi 2 putaran kajian Dr. Ridwan antara Anies dengan Ridwan Kamil dan Ganjar, yang mana yang berpotensi lolos ke putaran kedua dan yang mana yang berpotensi gugur di putaran pertama? Ya, kalau dilihat dari angka-angka yang ada sejauh ini, ketika Pak Prabowo tidak maju, ya tentu saja yang hampir pasti masuk ke putaran kedua itu kan Pak Ganjar. Ya, ada punya angka kedua, ya kita lihat ini ke depan, ya ke depan daripada bagaimana sikap dan kondisi politik yang menuju membidik seorang Pak Prabowo. Karena kalau kita mau personifikasikan posisikan beliau sebagai kingmaker di tahun 2024, kemana dia labuhkan dia punya pilihan, tentu saja kita bisa berasumsi hari ini. Asumsi yang pertama, barangkali dia akan lepaskan partainya, ya. Gerindra dia lepaskan ke Pak Anies dengan catatan ada angka kemenangan pertama. Yang kedua, catatan kedua, siapa next gubernur DKI, kan gitu. Nah, bisa saja Pak Anies ini akan tetap berpasangan dengan apa yang sedang berlangsung hari ini antara Pak Ganjar, antara Pak Erlangga atau Pak AHY dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana posisi Pak Ridwan Kamil misalnya? Pak Ridwan Kamil ini ketika dengan catatan yang kita asumsikan tadi bahwa beliau menegaskan diri partai politik, ya tentu saja pilihan-pilihan itu tetap ada. Apakah Caimin atau Khofifah Indar Parawansa, dengan catatan bahwa partai ini sudah cukup untuk kemudian melaju. Nah, saya pikir partai-partai ini yang ada, tetapi saya pikir potensi antara Pak Anies dan Pak Kang Emil ini untuk kemudian masuk ke putaran kedua bersama Pak Ganjar dengan komposisi suara yang ada dan komposisi yang kita bicarakan tadi, diskusinya tadi, asumsi-asumsi yang ada, saya pikir ini akan bersaing untuk masuk ke putaran kedua. Nah, dengan catatan-catatan yang ada, atau mungkin bisa saja bahwa ke depan ini akan terjadi head to head. Ada potensi. Ada potensi itu. Apakah Kang Emil yang akan head to head dengan Pak Ganjar atau Pak Anies yang akan head to head? Atau sebaliknya, Pak Ganjar akan head to head dengan Pak Prabowo. Kita lihat saja ini, karena ini masih cair daripada baik Pak Ganjar hari ini yang berada pada elektoral tertinggi dengan Pak Prabowo, Pak Anies dan Kak Emil ini sedang mengejar, bisa menunggu kemudian launching untuk menegaskan diri, sikap politiknya, putusannya apakah akan memilih partai politik tertentu. Tentu saja tidak sekedar memilih partai politik, tetapi potensi untuk mendongkrak dia punya elektoral dan kekuatan untuk menang juga perlu untuk diperhatikan. Nah, catatan kita tadi saya pikir asumsi-asumsi yang kita lakukan hari ini dalam rangka memprediksi situasi politik ke depan, saya pikir itu yang akan terjadi menurut pandangan saya berdasarkan kondisi-kondisi yang ada. Baik, sebelum saya tutup, saya tambahkan sedikit, sahabat dan sobat IPISO. Memang kalau dilihat dari analisis kedua pengamat kita, itu sangat masuk akal. Memang ada potensi head to head itu, bahkan potensi antara Anies dengan Ridwan Kamil berpaket itu ada potensinya, karena Nasdem lah otak dibalik keinginan untuk mempaketkan Anies dengan Ridwan Kamil dalam pandangan saya. Dan ketika misalnya Prabowo tidak bersama PDIP, dalam arti kata PDIP mengusung Ganjar, maka pilihan paling rasional Prabowo adalah berpasangan dengan Erlangga. Kalau Erlangga misalnya tidak mau, maka kemungkinan dia akan menjadi kingmaker. Dan kalau dia menjadi kingmaker, maka memang potensi yang akan dia usung itu adalah Anies, Ridwan Kamil. Dan Sandi didorong sebagai calon gubernur menghadapi Tri Risma Hairini yang akan didorong kemungkinan besar oleh PDIP di Pilgub DKI.
Pak Dr. Ridwan dan Siap. Mas Arif dan sahabat dan sobat episode. Demikianlah analisis kami bertiga dan diskusi santai kami bertiga, sahabat dan sobat episode. Pada kesempatan kali ini nantikan diskusi-diskusi kami selalu di episode Rumah Edukasi untuk selalu mengedukasi masyarakat Indonesia dengan info-info politik terkini terbaru untuk pemirsa, sahabat dan sobat episode dimanapun Anda berada. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan. Ya. Wah, jangan nyebut